Halo, penyembah mayat. Memang udah pernah ke kuburnya Yesus lihat ada mayatnya? Tuhan keluar dari selangkangan. Macam mana ceritanya? Kalau manusia wajar keluar dari selangkangan. Ini Tuhan loh, Tuhan yang Anda agung-agungkan. Pertama kali dia datang untuk menebus dosa manusia. Salah, Tapi selepas itu, salah, kedatangan dia salah, salah. bila dia mau datang untuk kedua kali. Akan seperti pencuri di tengah malam. Sebagai Iya, itu contoh, jawabannya. Prabowo Iya, datang nih. ke Medan begini pada tariknya. Kalau dia menyamakan Tuhan saya dengan Prabowo, ya dia sudah menyamakan Tuhan saya dengan manusia. Tuhan saya itu nggak bisa disamakan dengan manusia. Pertanyaanmu harusnya gini, Mbak punya iman sebesar biji sesawi nggak? Coba gitu dulu baru dites lah. Ulang lagi Mbaknya orang pertanyaannya. beriman nggak? Saya tanya. Beriman. Oh, coba pindahkan gunung itu yang di Bali itu. Loh, sebesar biji sesawi nggak? Masalahnya iman saya belum sebesar biji sesawi. Yesus gimana di agama Kaagatha itu di Kristen? Sebagai Tuhan apa sebagai Tuhannya sendiri? Aku belum menjawab loh. Oh ya, Kan jawab Anda aja. baru bertanya doang kan? 4 orang Muslim ini dijawab tuntas Agatha. Salah satu pernyataan dan pertanyaan mereka, Kristen penyembah mayat, Tuhan kok bisa keluar dari selangkangan? Mari kita simak jawaban yang begitu cerdas serta tuntas dari Agatha berikut ini. Halo, ketua admin. Halo, penyembah mayat. Memang udah pernah ke kuburnya Yesus lihat ada mayatnya? Kan di kitabnya jadi mayat. Kan udah bangkit. Kalau udah bangkit mayat nggak? Kan Kalau sudah pernah jadi iya. mayat. Tuhan keluar dari selangkangan. Macam mana ceritanya? Tuhan kok keluar dari selangkangan? Kalau manusia wajar keluar dari selangkangan. Ini Tuhan loh, Tuhan yang Anda agung-agungkan. Tuhan yang Anda besar-besarkan. Tuhan yang Anda sembah. Bisa keluar dari selangkangan. Gimana ceritanya? Tuhan itu apa? Gelar kan? Gimana keluar gelar dari selangkangan? Tuhan itu pencipta. Tuhan itu pencipta nggak? Saya tanya. Tuhan itu pencipta atau gelar? Kamu memakai nama Allah di Injilmu? Tuhan Itu itu namanya pencipta atau gelar? Theos. Iya, Tuhan itu Theos pencipta itu atau gelar? namamu. Gini, ditanggepin dong. Kamu nggak bisa diskusi. Maunya menang sendiri. Masa laki-laki kayak gitu? Nggak asik. Ngobrol tapi kamu nggak nanggepin saya. Kamu kayak ngomong sama batu. Nggak enak. Nggak seru. Dalam Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, Tuhan sudah cakap dia akan datang. Pertama kali dia datang untuk menebus dosa manusia. Salah. Tapi selepas itu, Salah. kedatangan dia Salah. Salah. Udah dibilang salah kok. Habis tuh pertanyaannya di apa sini, kok orang cakap? bila dia mau datang untuk kedua kali. Akan seperti pencuri di tengah malam. Bila dia datang, bila masa? Tunjukkan dalam Alkitab. Iya, Buktikan. dia akan datang seperti pencuri di tengah Buktikan bila malam. masa dia. Oke. Sebagai Iya, contoh, itu jawabannya. Prabowo Iya, datang ke Medan begini pada tariknya. Tuhan pun Oke. mesti begitu. Enggak lah, berarti kau menyamakan Tuhan dengan Tunjukkan manusia dong. dalilnya. Kalau kamu mengatakan sama seperti Prabowo, Tuhan saya bukan Prabowo. Kamu sudah menyamakan Tuhan dengan manusia. Dalilnya adalah aku akan datang seperti pencuri di tengah malam. Itu jawaban Yesus. Kapan itu? Tidak diketahui manusia. Kalau tidak diketahui manusia, artinya hanya diketahui oleh Tuhan. Kalau Prabowo datang diketahui manusia. Kalau Tuhan datang tidak diketahui manusia. Itu bedanya. Jadi cara berpikir kamu sampai situ ateis. Kamu Islam tapi ngaku-ngaku ateis. Orang ateis harusnya ngerti jawaban saya.
Kamu belum ateis. Kenapa dia tidak bagi satu tarik untuk datang? Sedangkan Nggak boleh, pada nggak tengah aja boleh, pertama sudah nggak boleh tertulis dalam tahu. Yesaya 9. Nggak boleh tahu. Udah dibilang Itu jawabannya. maksudnya Tuhan tidak adil kalau dia tidak bagi tahu. Itu ya jawaban saya. Kalau dia menyamakan Tuhan saya dengan Prabowo, ya dia sudah menyamakan Tuhan saya dengan manusia. Tuhan saya itu nggak bisa disamakan dengan manusia. Nggak, dia itu pakai rompi anti peluru dengan mengatakan dia ateis. Padahal dia itu Islam. Cara orang seperti itu memang. Cara orang yang mau menang sendiri memang seperti itu. Halo, Leak. Halo. Halo. Udah boleh bertanya nih. Nanya apa nih? Matius 17:20. Apa tuh? Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Pertanyaannya, mbaknya ini orang beriman nggak? Belum begitu beriman. Kalau beriman coba pindahkan dong yang gunung di Bali itu ke Monas. Saya tadi jawab belum begitu beriman. Loh ini maksudnya Di situ- gimana nih? Coba baca sekali lagi, coba baca lagi. Udah, itu udah pernah kejadian, tapi nggak apa-apa, coba baca lagi aja. Baca. Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung. Pertanyaanmu harusnya gini, Mbak punya iman sebesar biji sesawi nggak? Coba gitu dulu, baru dites lah. Coba ulang lagi Mbaknya orang pertanyaannya. beriman nggak? Saya tanya. Beriman. Oh, coba pindahkan gunung itu yang di Bali itu. Loh, sebesar biji sesawi nggak? Masalahnya iman saya belum sebesar biji sesawi. Tanya dong sebesar apa? Itu kan ada ukurannya. Terus saya jawab ya, iman saya baru sebesar butiran debu, gimana? Gitu, jadi pertanyaanmu kau aja nggak paham deh. Kamu kenapa nggak mau ngaku Islam? Udah malu sama Islam? Hindu bang, saya Hindu. Hindu? Oh iya. Ada kebangkitan nggak di dalam Hindu? Ada. Reinkarnasi deh konsepnya deh, bukan kebangkitan deh. Nggak ada. Nggak ada itu. Jangan berbohong sama saya. Mana ada kebangkitan di Hindu? Kebangkitan itu ada ketika Yesus. Konsep kebangkitan itu ditiru orang setelah adanya Kristen. Hindu itu sebelum ada Kristen. Jadi kamu gila kalau kamu mengatakan di dalam Hindu ada kebangkitan. Malu tuh si Sylvia tuh yang Hindu itu udah ketawa dia. Kenapa Diki? Karena kau penipu. Jangan jadi penipu. Di room saya itu jangan menipu, itu yang paling penting. Mana ada konsep kebangkitan di dalam Hindu? Aku nanyanya gini, Yesus gimana di agama Kaagatha itu di Kristen? Sebagai utusan apa sebagai Tuhannya sendiri? Udah. Ya itu menyangkut itu, keimanan itu dulu, kepercayaan itu. Sebagai apa? Iya. Kalau di Islam kan utusan. Di Agatha Tuhan ya. Nah, gini, oke, clear sudah ya. Di Islam utusan dia, di Kristen itu Tuhan. Aku belum menjawab loh. Oh ya, Kan jawab Anda aja. baru bertanya doang kan? Nanyanya belum komplit Pak Agatha. Oh Pak ya Agatha belum komplit. Oh, nanyanya belum komplit tapi udah menyimpulkan. Gimana nih ceritanya nih? Aku kan nanya gini, maksudnya mana ada data dan dalilnya bahwa Yesus itu bukan manusia? Apa hubungannya dengan Tuhan? Bukan, enggak, gini, dari Yesusnya sendiri, perkataan Yesus sendiri, aku bukan manusia. Mana data dan dalilnya? Nggak ada. Oke, bagus. Ada yang bilang ada, Kak Agatha, gimana itu ya? Di mana? Ya room lainnya lah, teman Kristen lainnya. Nih saya tanya ya. Kalau di dalam
Alkitab sendiri pernah dengar nggak Yesus berkata, aku bukan Tuhan? Ada? Nggak pernah ada ya? Nggak pernah ada. Nggak pernah ada. Makanya Apa? dia Banyak. Oh, Banyak. banyak. Oke, Iya. satu deh, satu ayat Satu aja yang ya. mengatakan aku bukan Tuhan. Aku bukan Tuhan, begitu ya. Tapi katanya bukan begitu. Oh, berarti nggak ada dong. Enggak, gini. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Masa ada Tuhan kok tidak bisa berbuat apa-apa? Yang di bawah 1,7 paham ya cara jawab ya. Kayak gitu aja, jangan emosi. Balikkan langsung. Gitu. Ini sama Agatha tuh semua jadi mudah. Bapak Ibu Saudara, ada seorang yang memiliki akun dengan nama Ketua Admin. Beliau yang pertama bertanya kepada Agatha. Tetapi sebelum bertanya, beliau membuat satu pernyataan yang kelihatannya sangat merendahkan. Beliau berkata bahwa Kristen penyembah mayat, termasuk Agatha yang akan dia tanya berarti penyembah mayat menurut ketua admin ini. Pernyataan yang cukup singkat tetapi menurut saya sangat menyedihkan. Ketua admin ini tidak paham, tidak mengerti maksud dan tujuan Allah Bapa mengutus firman-Nya datang ke tengah-tengah dunia, mengenakan tubuh kemanusiaan namanya Yesus Kristus, agar dengan tubuh kemanusiaan yang dimilikinya bisa mengalami kematian, membuktikan bahwa dia berkuasa atas kematian dengan kebangkitannya dari kematian. Jadi kami orang-orang Kristen, memang fakta sejarah menunjukkan, membuktikan Yesus itu mengalami kematian. Karena memang upah dosa adalah kematian. Tapi Yesus mengalami kematian bukan karena dosa. Oleh karena dia menjadi penebus manusia berdosa dari dosanya. Dia rela mengalami kematian, menyerahkan nyawanya di kayu salib demi kasihnya kepada seluruh umat manusia yang diciptakannya menurut gambar dan rupanya. Hanya dalam waktu yang singkat Yesus mengalami kematian. Setelah itu dia bangkit pada hari yang ketiga dari kematian, yang menunjukkan, membuktikan bahwa kematian, maut tidak berkuasa menahannya dalam keadaan mati secara permanen. Dia mengalahkan maut, mengalahkan kematian, karena realita kenyataan dalam sejarah dia bangkit dari kematian. Yang menjadi perenungan mendalam bagi saudara-saudara yang membuat pernyataan model seperti ketua admin ini. Dia menuduh Agatha penyembah mayat. Pertanyaan yang perlu Anda renungkan, apakah yang Anda sanjung, hormati, dan kagumi selama ini dalam keimanan Anda sudah bangkit dari kematian? Atau sekarang justru tetap menjadi mayat, bahkan mayatnya sudah tidak ada lagi karena sudah menyatu dengan tanah? Ini perlu menjadi perenungan bagimu yang begitu lancang membuat pernyataan tapi tidak menilai kepada diri sendiri. Kemudian ketua admin ini berkata begini, masa Tuhan keluar dari selangkangan? Saya mau tegaskan kepadamu ketua admin yang terhormat. Bagi kami orang-orang percaya sesuai dengan data dan fakta Alkitab, Yesus itu Tuhan, berbeda artinya dengan Yesus itu Allah. Kalau bagimu yang adalah bagian dari doktrin dan ajaran dari kitab sucimu, Allah lah Tuhan itu adalah Allah,
Jangan samakan doktrin ajaranmu dengan ajaran Kristen. Sekali lagi saya tegaskan, Yesus itu Tuhan berbeda artinya dengan Yesus itu Allah. Yesus itu Tuhan dalam keadaannya sebagai manusia dengan pengertian gelar jabatan fungsional kepenguasaan. Sang penguasa itu adalah Allah Tritunggal Maha Kudus. Tapi kekuasaan itu dimiliki oleh Allah Tritunggal Maha Kudus yang roh adanya, terang yang tak terhampiri dan tidak terlihat. Tapi kekuasaan dan kepenguasaan itu diberikan kepada Yesus Kristus sehingga terlihat kekuasaan ketuhanan itu di dalam dunia ini. Itulah yang terjadi kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Jadi kalau dikatakan masa Tuhan keluar dari selangkangan, tadi Agatha sudah menjawab begitu tepat. Mustahil, tidak mungkin gelar jabatan keluar dari selangkangan. Yang benar adalah Sang Firman yang telah mengenakan tubuh kemanusiaan, namanya Yesus. Dialah yang menjadi buah rahim Maria, dikandung 9 bulan dan dilahirkan oleh Bunda Maria. Kemanusiaannya, tubuh fisik jasmaninya yang diperolehnya dari rahim Maria. Bukan gelar jabatannya sebagai Tuhan yang keluar dari selangkangan. Jangan aneh-aneh, tidak mungkin gelar jabatan keluar dari selangkangan. Itu merupakan sebuah pengertian pemahaman yang sangat keterlaluan kebodohannya, tapi merasa percaya diri, sedangkan yang sebenarnya tidak tahu apa-apa. Terus ketika Agatha berkata, tidak mungkin Tuhan yang artinya penguasa, gelar jabatan bagi Yesus keluar dari selangkangan, maka dia pun berkata, Tuhan itu pencipta, itu menurut imanmu, jangan paksakan imanmu kepada iman orang Kristen. Bagi kami, Yesus itu Allah dalam eksistensi sebagai firman yang bersama-sama dengan Allah. Dialah yang menjadi pencipta segala sesuatu. Kemudian Utslim yang kedua bertanya, membuktikan iman orang Kristen atau iman Agatha, apakah benar seorang yang beriman? Kalau memang benar seorang yang beriman, silakan pindahkan gunung di Bali ke Monas. Karena memang ada pernah perkataan Yesus yang menegaskan, jika engkau memiliki iman sebesar biji sawi, maka engkau dapat berkata kepada gunung ini, berpindahlah ke laut, maka dia akan taat kepadamu. Ayo silakan Agatha, orang-orang Kristen buktikan kalian orang beriman, pindahkan gunung di Bali ke Monas. Ini kan tantangan yang menurut saya super keterlaluan. Coba kita ikuti dulu pola pikirnya. Kalau gunung yang di Bali dipindahkan ke Monas, maka Monas tidak bisa lagi menjadi istana negara. Kan di depannya ada istana negara karena ada gunung besar. Dan Bali pun akan mengalami kekacauan oleh karena perpindahannya gunung itu. Apa maksud dan tujuannya? Apa yang ingin didapat daripada peristiwa itu? Ini bukan ngeles Bapak Ibu Saudara. Ternyata dalam sejarah keimanan Kristen, ada satu gunung di Mesir bernama Gunung atau Bukit Mukatam. Penguasa di sana atau khalifah di sana bersama dengan orang-orang terdekatnya menantang iman orang Kristen. Karena mereka tahu bahwa iman orang Kristen memiliki iman sebesar biji sawi akan bisa memindahkan gunung. Maka ini pun menjadi tantangan yang diperhadapkan kepada gereja Tuhan orang-orang percaya di wilayah Mesir. Dan khalifah saat itu tidak suka dengan gunung yang selalu mengganggu pemandangannya. Itu sebuah peluang dan kesempatan bagi dia untuk memberikan tantangan kepada orang-orang Kristen. Kalau memang betul imannya
benar, maka bisa memindahkan gunung Mokatam. Maka pemimpin gereja pun saat itu meminta waktu 3 hari untuk berdoa. Oleh karena pemimpin gereja berkata, kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa campur tangan Tuhan. Maka setelah 3 hari berdoa dan berpuasa, dilakukan oleh semua orang Kristen di seluruh tanah Mesir, Gunung Mokatam menjadi bukti sejarah di mana Allah telah meluputkan orang percaya dari pembinasaan, sehingga orang Kristen Mesir yang dikenal sebagai Koptik tetap berdiri sampai saat ini. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Gunung Mokatam itu pindah oleh karena iman dan doa-doa yang sepakat dari orang percaya di Mesir. Ini sejarah. Kalau saudara Ucil yang bertanya ini tidak tahu sejarah ini, ya baca di Google, udah gampang sekarang. Bisa menemukannya dengan mudah. Kemudian ada yang bertanya, bagi orang Kristen Yesus itu utusan atau Tuhan? Dan Ucilim ini menjelaskan, bagi kami Isa itu utusan, bukan Tuhan. Pada akhirnya Agatha pun memberikan tantangan balik. Coba tunjukkan di Alkitab, adakah Yesus berkata, aku bukan Tuhan? Tentu seperti biasanya suka ngeles. Kalau secara eksplisit Yesus berkata aku bukan Tuhan, tidak ada. Tapi beliau berkata begini, ada tapi dalam bentuk kalimat yang lain. Apa itu? Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau memang Yesus itu Tuhan, masa tidak dapat berbuat apa-apa? Ini kesimpulan yang keliru dan salah memahami Yohanes pasal 5 ayat 30. Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bukan berarti Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Buktinya, yang lumpuh berjalan, tuli mendengar, buta melihat, yang mati dibangkitkan. Yesus berkuasa mengampuni dosa. Yesus berkuasa memberikan hidup yang kekal. Yesus berkuasa untuk mengubah air menjadi anggur. Yesus berkuasa untuk meneduhkan angin yang bertiup kencang dan gelombang laut yang berkecamuk. Dihentikan hanya dengan perkataannya. Yesus berkuasa menyerahkan nyawanya dan berkuasa mengambilnya kembali. Kalau begitu, apa pengertian dari Yohanes 5:30 di mana Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Coba lihat konteksnya supaya Anda jangan gagal paham memahami Alkitab. Karena Alkitab itu kalau dipahami lepas dari konteks pasti keliru, pasti sesat, pasti salah. Saat itu Yesus menyembuhkan seseorang pada hari Sabat. Dan orang-orang Yahudi protes karena mereka menganggap bahwa Yesus itu melanggar hari Sabat. Jadi orang-orang Yahudi tidak mempercayai, tidak mengakui Yesus ini berasal dari Allah. Karena melanggar hukum Sabat menurut mereka. Maka Yesus pun berkata, yang kuperbuat ini bukan hanya dari diriku, artinya dia butuh saksi. Untuk dinyatakan kepada orang-orang Yahudi yang salah mengerti, memahami tentang pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Yesus perlu berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bukan menunjukkan kelemahan, ketidakmampuan, ketidakberdayaannya. Tapi ingin menunjukkan, membuktikan bahwa apa yang kuperbuat ini adalah bagian dari kehendak Bapa yang telah mengutusnya. Dengan kata lain, Bapa adalah saksi dari apa yang dikerjakan oleh Yesus. Dan memang jelas terlihat dalam Alkitab, apa yang dilakukan oleh Yesus itu juga yang dilakukan oleh Bapa. Apa yang dilakukan oleh Bapa itu juga yang dilakukan oleh Yesus. Makanya setiap manusia harus menghormati anak, menghormati Yesus sama persis kualitasnya, derajatnya seperti menghormati Bapa.